Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita yang ada di Facebook ya. Jadi ceritanya saya ini prihatin saat ada yang bertanya di Facebook, tapi yang berkomentar itu malah para penjual obat atau sales ya. Ya tidak apa-apa, namanya juga mencari rezeki. Di situ ditanyakan oleh Muhammad Irkam ya, di komunitas petani bawang merah. Pupuk daun yang bagus untuk bawang merah itu apa? Dan bawang merahnya itu terkena penyakit moler, tolong solusinya. Oke, berdasarkan pertanyaan tadi, kita akan berusaha mengulas ya. Kenapa? Kita bahas dulu yang penyakit moler. Bawang merah itu terkena penyakit moler itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena kualitas bibit yang kurang bagus. Yang kedua karena pemupukan yang berlebihan. Yang ketiga karena cuaca ya. Jadi saat Anda melakukan budidaya bawang merah itu tidak bisa semerta-merta langsung memberikan pupuk yang A, B, C, D dengan dosis yang belum tepat. Sebenarnya pupuk-pupuk itu semuanya sangat bagus, tapi kita juga harus mengetahui karakter yang dimiliki oleh bawang merah kita. Contoh, saat bawang merah kita itu sudah tumbuh bagus. Saat bawang merah kita bagus, kita jangan terburu-buru untuk melakukan pemupukan. Karena dengan pemupukan yang terburu-buru, tidak melihat karakter bawang merah kita, itu bisa menjadi salah satu penyebab bawang merah kita itu moler atau menguning dan buahnya itu membusuk. Nah, itu kalau terjadi penyakit moler itu menggerombol, dalam artian biasanya melingkar gini atau enggak gitu, satu bedeng ya, satu bedeng atau beberapa bedengan itu ya. Itu bisa terjadi karena kita salah menilai karakter dan terlanjur melakukan pemupukan. Tapi apabila molernya itu cuma satu biji atau satu tanaman di satu tempat, jadi misalkan di ujung sana ada satu, terus di ujung sana satu, jadi cuma satu-satu gitu ya. Itu terjadi seperti itu karena bibit yang kurang baik. Biasanya bibitnya itu sudah busuk sebelum tanam. Jadi busuknya itu ada sekian persen. Jadi dari bibit itu sudah lunak tapi tetap ditanam. Ya, busuknya itu biasanya seperti itu. Kalau enggak gitu, di akar ya, calon akar waktu sebelum tanam itu sudah ada cendawan atau jamur yang menyebabkan bawang merah ini menjadi moler. Ya, solusinya ya harus memberi atau mencari bibit yang berkualitas atau memperlakukan bibit sebelum tanam itu biasanya dikasih obat atau fungisida agar waktu bawang merah itu tumbuh sudah ada proteksi ya. Yang selanjutnya itu karena cuaca. Jadi perubahan cuaca itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan bawang merah kita. Bawang merah yang ditanam pada musim penghujan itu lebih cenderung sangat rawan terkena penyakit moler. Kenapa? Karena di musim penghujan itu kan pertama tanah itu pasti lembab. Jadi cendawan atau jamur yang menyebabkan penyakit moler ini akan mudah sekali berkembang. Yang kedua, air hujan itu banyak mengandung nitrogen. Ya, banyak mengandung nitrogen, jadi pertumbuhan bawang merah itu akan sangat cepat. Jadi hormon atau auksin itu akan sangat banyak pada musim penghujan. Jadi akan nyelulur, akan cepat sekali tumbuhnya itu. Nah, untuk menangani itu kita bisa melakukan proteksi atau pertahanan sebelum terjadi
serangan. Itu bagaimana caranya? Ya, kita bisa menyempraikan dengan fungisida. Kalau saya itu sering menggunakan antrakol. Selain antrakol, ada juga amistartop dan remasol. Kelemahannya, jika musim penghujan menyemprai dengan fungisida itu akan lebih cepat tercuci ya. Akan lebih cepat tercuci. Jadi sarannya itu sering-sering diberikan dengan dosis yang wajar ya, karena pestisida itu pasti memiliki pengaruh dampak terhadap lingkungan. Jadi agar tidak adanya resistensi terhadap penyakit bawang merah itu kita melakukannya dengan efisien dan efektif. Biasanya yang sering ditanyakan kaitannya pemupukan itu dosisnya seberapa. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya kita itu harus mengetahui karakter dari bawang merah kita. Saat bawang merah itu tunas baru, tumbuhnya cepat, kita jangan terburu-buru memberikan nitrogen, atau jika terpaksa jika sudah waktunya memupuk itu kasihlah nitrogen yang bagus, yang halus. Jadi yang nilainya itu cukup kecil dari perbandingan antar pupuk. Semisal kita berikan set A terus sama KCL, atau set A sama Ponska gitu, atau set A sama yang lainnya. Jadi nilai nitrogen dalam pupuk itu kita tekan. Kita tekan dalam artian kita kurangi perbandingannya. Yang semisal 1:1 itu kita kurangi. Yang waktunya nitrogen itu 50 kilo semisal, kita berikan 20 kilo saja. Jadi separuh atau di bawahnya itu tidak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya agar unsur nitrogen itu tetap ada, tapi jumlahnya tidak berlebihan. Jadi nanti pertumbuhan bawang merah itu dapat terkontrol ya. Saran saya pada waktu musim penghujan, khususnya ini yang akan datang ini, apabila kalian melakukan sprayer itu kalian tambahkan perekat ya. Kalian tambahkan perekat. Perekatnya itu apa? Banyak perekat di pasaran itu banyak. Ada Bismor, ada sprayer stick, ada yang masih banyak lagi mereknya. Ini saya tidak sponsor ya, tapi kalau ada yang mau mensponsori tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas kaitan produk tersebut. Ya. Jadi itu untuk yang kaitannya bibit, biasanya itu teman-teman tuh mencari yang murah tapi kualitasnya belum terjamin. Lebih baik saat kalian menemukan pedagang bibit, khususnya yang langsung dari petani, itu kalian ambil saja dari situ terus, jangan ganti-ganti. Karena apa? Kita kan tidak tahu karakter dari orang. Jadi lebih baik kita saling percaya dengan orang tersebut, kita jalin komunikasi sehingga nanti akan timbul rasa saling percaya. Itu kunci dari bibit bawang merah yang berkualitas. Nah, bawang merah yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang berkualitas itu sudah siap tanam atau masa simpannya sudah memenuhi. Masa simpan yang memenuhi itu masa simpan yang sudah masuk di atas 3 bulan ya. Kalau bibit Thailand Tanju itu di atas 3 bulan. Jadi 3 bulan sama 4 bulan itu sudah bagus. Lah yang 2 bulan itu gimana? Yang 2 bulan itu juga bagus. Cuman kalau varietas Thailand Nganju itu kurang lama kalau menurut saya ya. Berdasarkan pengalaman ini. Berdasarkan pengalaman itu kurang lama. Jadi untuk bibit itu usahakan cari yang masa simpannya sudah di atas 3 bulan. Selain itu, bibit yang baik atau bibit yang bagus itu juga ditentukan dari banyak atau tidaknya bibit yang rusak ya. Kan biasanya ada saat beli itu banyak yang busuk, banyak yang gembos gitu. Ya, itu usahakan jangan jangan ambil yang itu karena nanti sedikit banyak pasti akan ada yang ikut tercampur di mana bibitnya itu
yang lunak tadi ya, yang saya jelaskan yang lunak, nanti saat ditanam di lahan bawang merah, maka nanti akan boler sendiri ya, satu tanaman atau dua tanaman ya seperti itu. Dan nanti resikonya kalau kita ambil bibit yang apa namanya itu banyak yang rusak, nanti resikonya akan lebih banyak bibit yang moler satu-satu itu. Nah, kalau sudah ada yang moler satu atau dua atau mungkin lebih banyak, itu nanti akan dapat menular ke tanaman bawang merah kita yang lainnya yang sehat. Seperti itu. Lalu kaitannya dengan proteksi ya, yang proteksi. Kita itu tujuannya melakukan proteksi, itu kan mencegah agar penyakit moler ini tidak apa namanya tidak terjadi ya. Kita kan harapannya menanam bawang merah ini kan tujuannya agar bagus, agar panennya maksimal gitu ya. Ya proteksinya selain dengan fungisida, kita juga dengan pupuk. Pupuknya itu kalau musim-musim hujan seperti ini jangan berlebihan. Jadi lihat dulu karakter bawang merah kita. Mau pupuk apapun yang digunakan itu boleh ya. Boleh kalau kalian itu belum tahu pupuknya, kalian menggunakan pupuk apapun itu boleh. Asalkan jangan berlebihan. Lihat dulu karakter bawang merah. Ini waktunya dipupuk atau belum ya, seperti itu. Selain proteksi dari pupuk, kita juga bisa menggunakan fungisida. Saat melakukan penyemprotan dengan fungisida, itu jika musim penghujan, setiap hari bisa diberikan dengan catatan dosisnya yang jangan tinggi-tinggi agar apa? Agar tidak mencemari lingkungan. Lalu yang panjang lebar ini sudah, sekarang dengan kita ganti dengan yang cuaca. Cuaca ini sangat mempengaruhi pertumbuhan bawang merah kita. Bawang merah itu tumbuhnya cepat. Bawang merah itu 2 bulan sudah panen. Bawang merah itu 2 bulan sudah kembali modalnya. Jadi kalian tuh sebagai petani harus pandai-pandai niteni ya. Petani itu harus pandai-pandai niteni atau pandai-pandai menandai ya. Niteni menandai atau mengingat ya atau mencatat. Jadi saat kalian menanam di bulan 1 itu nanti gimana, bulan 3, bulan 5 dan seterusnya itu gimana. Itu kalian sendiri yang niteni, kalian sendiri yang mengamati karena kan setiap daerah itu pasti memiliki karakter yang berbeda. Jadi cuaca itu pengaruhnya seperti itu. Kita sendiri yang harus mencari tahu lingkungan kita itu bagusnya di musim kapan. Bagusnya nanam itu saat awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun gitu. Selain dengan niteni, kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran dalam berusaha tani bawang merah, agar berkah, manfaat, barokah, sehingga kita bisa berangkat pergi ke Mekah. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan kaitannya dengan pertanyaan dari teman kita di Facebook. Semoga ini nanti bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan bertanya di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama. Kalau nanti saya ada kurangnya, kalian bisa koreksi. Dan intinya kita belajar bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.